Salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya akan menyampaikan apa itu tentang LSM konservasi. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Angga Triasnita Purba dengan NIM C0313-2010 dari Prodi Teknik dan Manajemen Lingkungan Sekolah Vokasi IPB. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi mengenai tentang LSM konservasi, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu artinya konservasi. Nah, konservasi merupakan suatu pengelolaan sumber daya alam hayati yang dikelola secara bijaksana agar nilai hayati, nilai keragamannya, dan nilai estetikanya tidak hilang melainkan dapat dilestarikan untuk berkelanjutan. Nah, untuk mengenal lebih lanjut apa itu konservasi, mari kita saksikan video berikut. Hari Konservasi Alam Nasional diperingati setiap tanggal 10 Agustus. Puncak peringatan HKAN 2017 diadakan di Taman Nasional Baluran Situbondo, Jawa Timur. Mari kita saksikan informasi selengkapnya yang dikemas oleh tim Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berikut ini. Untuk memasyarakatkan konservasi alam secara nasional sebagai sikap hidup dan budaya bangsa, Presiden Republik Indonesia pada tahun 2009 melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 telah menetapkan tanggal 10 Agustus sebagai Hari Konservasi Alam Nasional. Pada tahun ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kembali menyelenggarakan peringatan Hari Konservasi Alam Nasional atau HKAN dengan tema Konservasi Alam, Konservasi Kita, yang puncaknya dilaksanakan di Taman Nasional Baluran di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Peringatan HKAN, huha! Peringatan HKAN, huha! Taman Nasional Baluran, huha! Makna dan pesan yang terkandung dalam tema tersebut adalah bahwa konservasi alam itu pada hakikatnya adalah untuk kehidupan kita, umat manusia, serta makhluk hidup lainnya. Penentuan lokasi puncak HKAN tahun 2017 di Taman Nasional Baluran merupakan pilihan yang tepat. Hal ini disebabkan karena Taman Nasional ini merupakan milestone upaya konservasi alam dan merupakan salah satu taman nasional yang ditetapkan pertama kali di Indonesia bersama 4 taman nasional lainnya. Selain itu, Taman Nasional Baluran memiliki tipe ekosistem savana yang khas perpaduan ekosistem lautan, pantai, dan daratan yang menghasilkan keanekaragaman hayati luar biasa sehingga mendapatkan julukan Little Africa Van Java dengan jenis-jenis satwa liar besar seperti banteng, kerbau liar, rusa, dan lain sebagainya. Puncak peringatan Hari Konservasi Alam Nasional atau HKAN secara resmi diselenggarakan di Taman Nasional Baluran, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur pada 10 Agustus 2017. Menko Darmin Nasution menyampaikan bahwa agar konservasi dapat berjalan dengan baik, diperlukan sikap kepemimpinan, standar, dan partisipasi masyarakat. Tidak ada leadership, tidak ada konservasi. Karena ini bukan sesuatu yang benar-benar menyenangkan melakukannya. Ada standar untuk memelihara konservasi. Ada standar untuk menyempurnakan dan mengembangkan upaya konservasi. Tidak mungkin konservasi itu berhasil hanya dilakukan oleh pimpinan dan aparat balai atau Pemda saja. Pasti peranan masyarakat sangat besar. Menko Darmin Nasution dan Menteri LHK Siti Nurbaya juga berkesempatan memberikan apresiasi konservasi alam kepada 18 penerima, yaitu para terbaik dalam pengelola Taman Kehati In Situ, pengelola Taman Kehati Ex Situ, Polisi Kehutanan, Desa Binaan Konservasi, pengendali ekosistem hutan, pemegang izin lembaga konservasi, pemegang izin penangkar, serta pemenang video kreatif terbaik. Selain itu, juga dilakukan pelepas liaran 5 ekor merak hijau berumur 4 hingga 5 tahun yang berasal dari hasil sitaan dan penyerahan masyarakat yang telah direhabilitasi di Pusat Penyelamatan Satwa atau PPS Bali, Balai KSDA Bali. Juga pelepas liaran 4 ekor elang alap jambul berumur 6 hingga 7 tahun yang berasal dari hasil sitaan Polda Jawa Timur dan penyerahan masyarakat yang telah direhabilitasi di Yayasan Konservasi Alam Yogyakarta serta telah diberi ring. Juga diisi dengan Safari Night di Savana Bekol,
nonton bareng film Bumiku, bersih pantai-pandaian, dan di sekitar Desa Wonorejo. Tidak ketinggalan, sesuai dengan latar belakang pelaksanaan Puncak HKN di Taman Nasional Baluran, dalam Jambore ini juga dilakukan kerja nyata konservasi alam, pemberantasan invasif alien spesies, yaitu pencabutan atau penebangan akasia nilotica di Savana Bekol Taman Nasional Baluran. Masyarakat dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati flora dan fauna beserta ekosistemnya secara fun, enjoy, happy, and fresh. Nah teman-teman, tentunya teman-teman sudah memahami apa itu artinya konservasi. Sudah mulai terbuka bukan apa itu mengenai konservasi? Tentunya jika kita ingin bekerja dalam suatu agensi, kita harus tahu hal-hal apa saja sih yang diperlukan dalam agensi tersebut. Nah jika ingin bekerja di LSM konservasi, hal-hal yang perlu kita dalami itu berani berbeda. Artinya kita tidak boleh takut, tidak boleh minder akan diri kita, tapi kita berani berbeda. Yang kedua itu memperdalam pengetahuan tentang budaya. Seperti contohnya jika kita melakukan konservasi dalam suatu hutan, tentunya kita harus tahu bagaimana hutan tersebut, satwa dan hayati apa saja yang ada dalam tersebut. Nah, juga harus ada memiliki pengalaman kerja. Tentunya di dalam perkuliahan kita sudah diajarkan bagaimana melakukan konservasi yang baik, bukan? Dan tentunya itu kita harus siap menerima tantangan yang baru. Nah, contohnya jika kita mengamati sebuah mamalia seperti harimau, kita harus mengamati perilakunya seperti biasanya. Nah, dalam mengamati hal tersebut, kita harus siap menerima tantangan yang ada. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai LSM konservasi ini, saksikan video berikut agar kita lebih memahaminya. Jumpa kembali dengan Balitita Indonesia. Hari ini kita akan membahas ya, beberapa banyak orang yang bertanya-tanya, LSM itu kerjanya ngapain sih? Gimana cara kerjanya? Terus uangnya dapat dari mana? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu yang akan kita bahas sedikit demi sedikit. Oke, yang pertama tentang LSM itu kerjanya kayak apa ya? Ya, ini saya cerita aja pengalaman sehari-hari saya ketika bekerja di LPPSLH. LPPSLH itu sebuah LSM, panjangannya Lembaga Penelitian Pengembangan Sumber Daya Lingkungan. Ya, jadi sehari-hari saya berangkat dari rumah itu jam 8. Kita secara resmi masuknya jam 8:30 sampai jam 4:30. Saya berangkat jam 8. Butuh waktu kira-kira 10 menit ya, 5 sampai 10 menit karena jaraknya dari tempat saya ke kantor hanya 3 kilo. Kantor kami di Purwokerto. Setelah itu ngapain? Di kantor kami punya kolam ikan. Ya setelah nyampe saya biasanya ngasih makan ikan di kolam sekitar 5-10 menit sambil ngobrol-ngobrol dengan teman yang jaga kantor. Ngobrol jam segitu. Nah, nanti teman-teman lainnya kira-kira datang ya jam 8:30 ya, teman-teman datang. Kebetulan saya manajer program, jadi mungkin kalau ada teman-teman jam 8:30, biasanya kami ngumpul itu hari apa ya, kalau Senin biasanya rapat manajemen jam 8:30 atau jam 9. Selasa, Rabu, Kamis teman-teman itu yang teman-teman lapangan, mereka di lapangan ya. Ada yang di Brebes, ada yang di Purbalingga, ada yang di Banyumas, ada yang di Cilacap, atau ada yang di luar Jawa juga ya. Kalau dulu ada juga yang di luar Jawa. Terus kalau yang Jumat kita biasanya briefing ya, rapat begitu.
rapat program, dan Sabtu biasanya ada sekolah pemberdayaan masyarakat. Kalau enggak ya kadang kita juga olahraga. Itu kalau di dalam 1 minggu. Nah, saya cerita yang biasanya aja. Jam ya 8:30 jika ada teman program di kantor, biasanya kami briefing sampai jam 9 atau jam 9:30 tentang aktivitas hari ini dan aktivitas 1 minggu ke depan kita mau ngapain aja. Kalau yang teman-teman lapangan biasanya mempersiapkan kegiatan, mereka melakukan sebelumnya mereka melakukan pendampingan ke masyarakat. Apa sih itu mendampingi ya, datang ke masyarakat, ngajak mereka ngobrol, tanyain masalahnya kayak apa ya, atau tanyain di sini kita bisa ngembangin apa. Dari situ kita kemudian mendiskusikan, mencari solusinya atau menjadi problem solver. Nah, rapat jam 8:30 sampai jam 9:30. Ya. Kadang-kadang juga ada evaluasi minggu kemarin gimana, minggu ini kita mau ngapain aja. Berikutnya jam 9:30 ya, biasanya saya kalau level manager di LSM, manager atau direktur itu levelnya adalah pengembangan ya. Bisa berupa misalnya bikin proposal ya, kalau ada proposal, atau kami cek di email, kita ikut milis yang memberitakan tentang membuat proposal ya. Kebetulan saya juga di R&D ya, Research and Development, selain di manajer program di pedesaan dan kebersihan sosial ya. Saya diskusi dengan teman untuk mengembangkan program di LPPCH. Biasanya kami alhamdulillah sudah bikin yang ngikuti perkembangan gitu, sudah bikin startup. Yang pertama Ipokonat, alhamdulillah sudah mulai menghasilkan. Yang kedua pemberdayaan online.com. Nah, ini baru AdSense tapi belum kami kembangkan lebih lanjut. Ya, biasanya di situ saya bikin proposal gitu, atau bikin rencana pengembangan. Tentu tidak setiap hari ya, tapi kalau ada waktu itu biasanya ya jam 9:30 ya, sampai jam 12. Jam 12 sampai jam 1 istirahat. Nah, kebetulan ada makan siang di kantor. Setelah makan siang, biasanya saya cek ke lapangan ya, dengan teman-teman, ngecek teman-teman pendamping, melakukan pendampingan semacam apa. Kadang juga jika ada acara-acara, saya biasanya juga memfasilitasi acara-acara di lapangan. Kalau misalnya kebetulan ada acara, itu biasanya dari jam kalau lagi ada acara biasanya ya jam 9 sampai jam 4 sore biasanya, kadang semacam itu. Nah, kalau aktivitas hari misalnya saya ke lapangan cek butuh 2 sampai 3 jam, terus kembali ke kantor. Nah, bagaimana kalau tidak sedang ke lapangan? Nah, biasanya karena salah satu kerja LSM adalah melakukan advokasi, nah, saya membangun jaringan. Bagaimana cara membangun jaringan? Ya, di Purwokerto saya muter ke LSM atau ke teman-teman gerakan sosial lain atau teman-teman gerakan politik. Misalnya saya sering ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di Rumah Aspirasi Budiman, Rumah Aspirasinya Budiman Sujatmiko, anggota DPR RI. Kemudian selain itu ya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman anggota dewan lainnya yang di DPR RI, misalnya Mbak Erma. Bisa juga saya kadang datang ke Unsud, ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dosen. Kadang juga kalau lagi diundang ke IAIN, kadang di IAIN. Kadang juga kebetulan punya teman juga di Amikom, kadang situ. Selain itu ya ke jaringan lain. Purwokerto ada teman-teman yang bikin startup,
Jadi kita membangun jaringan karena itu dibutuhkan untuk kerja-kerja advokasi. Setelah itu biasanya ya 4:30 kalau tidak ada aktivitas yang memang harus kita nggak ada istilah lembur sebetulnya ya, harus sampai sore ya, kadang jam 5 saya pulang ke rumah ya, mandi-mandi, main sama anak-anak, sama istri. Kalau ada acara malam ya saya ada acara malam, diskusi, memfasilitasi di tempat-tempat pertemuan. Kadang juga ada diskusi-diskusi politik lah dengan teman-teman lain atau sambil belajar. Biasanya itu berlangsung jam 11 sampai jam 12 malam, tapi ini tidak setiap hari. Kalau dulu saya sampai setiap hari. Nah, itu agenda harian yang ada di kantor, ya itu yang biasa kita lakukan. Tapi sering juga kalau ada undangan di luar kota, Jakarta, ke Jogja, atau keluar Jawa, ya saya juga sering menghadiri acara-acara tersebut di luar Jawa. Selain mungkin acara diundang oleh NGO, sering juga kita melakukan kerja-kerja advokasi, misalnya ke teman-teman yang di kantor staf presiden atau ke DPR, atau ya jadi acara funding untuk mencari pendanaan bagi kerja-kerja pemberdayaan masyarakat kami. Jadi ya itu setiap hari dan mungkin acara-acara lain. Lantas yang berikutnya tadi udah ya, pertanyaan 1 dan 2 saya jawab sekaligus. Pertanyaan ketiga, bagaimana kami mendapat pendanaan? Nah, teman-teman bisa simak itu di channel saya sebelumnya yang judulnya cara mendapatkan pendanaan dari donor. Nggak saya bahas di sesi ini. Oke, itu jawaban mungkin atas pertanyaan banyak orang. LSM itu sebetulnya kerjanya ngapain saja, karena nggak pada tahu. Oh ya, mungkin saya simpulkan apa saja kegiatan LSM. 1, dia rapat. 2, dia bisa diskusi. 3, dia bisa memfasilitasi kegiatan di masyarakat. 4, dia bisa membangun jaringan. 5, dia meningkatkan ya dengan baca buku. Kerja-kerja politik juga, meskipun politiknya beda dengan politik model ini, politiknya lebih ke politik advokasi. Selain itu, kalau ada acara undangan di luar kota, bisa dari funding, bisa dari kita melakukan kerja advokasi di level nasional, atau bertemu dengan jaringan lain di level nasional. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai LSM konservasi. Semoga tentang konservasi dan LSM konservasi yang sudah disediakan di video tadi dapat membuka pemikiran teman-teman dan dapat mengetahui apa itu tentang LSM konservasi. Jika ada kesalahan kata dan pengucapan yang saya ucapkan, saya minta maaf dan sampai jumpa. Terima kasih.